Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyala Novelisa. NIM saya 2024-01-01-079. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya Manajemen Bisnis. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pasar uang, pasar modal dari materi 1 sampai 7 mengenai bank sentral, kebijakan moneter, pasar uang, instrumen pasar uang, dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Materi pertama itu membahas mengenai bank sentral. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan utama yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, stabilitas nilai rupiah itu terdiri dari dua aspek, yaitu stabilitas harga atau inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas harga penting karena berkaitan dengan daya beli masyarakat. Jika inflasi terlalu tinggi, maka harga barang akan naik dan daya beli masyarakat menurun. Sedangkan stabilitas nilai tukar penting untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia terhadap perekonomian global agar tetap stabil. Bank Indonesia juga memiliki beberapa tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Karena itu, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kedua, membahas mengenai kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga demi menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan kebijakan moneter itu menjaga inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Indonesia mulai menggunakan Inflation Targeting Framework atau ITF sejak tahun 2005. Dalam sistem ini, inflasi menjadi target utama kebijakan moneter. Namun setelah krisis global tahun 2008, Bank Indonesia mulai menerapkan Flexible Inflation Targeting Framework atau Flexible ITF. Dalam Flexible ITF ini, inflasi tetap menjadi target utama. Tetapi Bank Indonesia juga memperhatikan stabilitas sistem keuangannya, nilai tukar, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter modern tidak hanya fokus pada inflasi, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Indonesia juga menggunakan sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating exchange rate. Artinya itu, nilai tukar rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun, Bank Indonesia tetap melakukan intervensi apabila terjadi gejolak yang terlalu besar agar nilai tukarnya tetap stabil. Materi ketiga membahas mengenai BI 7-day reference repo rate atau BI7 DRR. Ini merupakan suku bunga atau Bank Indonesia. Fungsinya itu memberikan sinyal arah kebijakan moneter, mempengaruhi suku bunga bank, terus mempengaruhi kredit dan investasi, terus serta mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Terus juga jika Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, bunga pinjaman menjadi lebih mahal, terus konsumsi masyarakat menurun, investasi melambat, terus dan inflasi dapat ditekan. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, kredit menjadi lebih mudah, konsumsi meningkat, terus investasi bertambah, dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Karena itu, BI7DRR ini menjadi instrumen penting dalam kebijakan moneter di Indonesia. 4. Membahas mengenai policy mix atau bauran kebijakan. Jadi dalam menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia tidak hanya menggunakan satu instrumen kebijakan saja. Bank Indonesia mengkombinasi seperti kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, terus kebijakan nilai tukar, serta koordinasi dengan pemerintah melalui kebijakan fiskal. Tujuannya adalah menjaga stabilitas ekonomi menjadi secara menyeluruh. Contohnya tuh, Bank Indonesia dapat melakukan intervensi nilai tukar sekaligus membeli surat berharga negara untuk menjaga stabilitas rupiah dan likuiditas pasar.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi modern melakukan koordinasi berbagai kebijakan secara bersama-sama. Materi kelima membahas mengenai pasar uang. Pasar uang adalah pasar instrumen keuangan jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan karena menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Pihak yang memiliki dana lebih seperti bank, perusahaan, dan investor dapat menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana untuk menjaga likuiditas. Karena itu, pasar uang menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Pasar uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi likuiditas. Pasar uang membantu menjaga likuiditas dalam perekonomian. Terus dana yang menganggur dapat digunakan kembali sehingga berputaran uang dalam ekonomi menjadi lebih efisien. Yang kedua ada fungsi transmisi kebijakan moneter. Pasar uang menjadi jalur utama penyampaian kebijakan moneter dari Bank Indonesia ke sektor real. Melalui pasar uang, perubahan suku bunga Bank Indonesia dapat mempengaruhi suku bunga perbankan, kredit, investasi, terus konsumsi dan inflasi. Yang ketiga ada fungsi informasi. Pasar uang memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi, tingkat suku bunga, dan ekspektasi pasar terhadap kebijakan ekonomi. Yang keempat ada fungsi investasi. Pasar uang menjadi tempat investasi jangka pendek yang relatif aman dan memiliki tingkat likuiditas tinggi. Karena itu, pasar uang sering disebut sebagai jantung sistem keuangan. Jika pasar uang terganggu, maka distribusi likuiditas menjadi tidak lancar, terus suku bunga menjadi tidak stabil, dan kebijakan moneter menjadi kurang efektif. Pelaku pasar uang terdiri dari Bank Indonesia, bank komersial, pemerintah, perusahaan, investor institusi, broker, dan dealer. Masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas pasar uang. Bank Indonesia memiliki peran sebagai pengendali likuiditas dan pengarah suku bunga di pasar uang. Pasar uang modern juga bersifat elektronik, over the counter, dan terhubung secara global. Artinya itu, pasar uang Indonesia juga dipengaruhi kondisi ekonomi internasional dan pergerakan suku bunga global. Di sini ada materi ke-6 yang membahas mengenai instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang itu apa sih? Instrumen pasar uang itu adalah alat atau surat berharga yang digunakan dalam transaksi keuangan jangka pendek. Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk pengelolaan likuiditas, terus pembiayaan jangka pendek, dan pengambilan jumlah uang beredar. Beberapa instrumen pasar uang antara lain, yang pertama itu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Terus SBI itu adalah surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tujuan penerbitan SBI yaitu mengurangi jumlah uang beredar, terus menyerap kelebihan likuiditas, dan mendukung operasi pasar terbuka. SBI dianggap sebagai instrumen bebas risiko karena diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia. SBI diperdagangkan melalui sistem lelang dan menggunakan sistem diskonto. Yang kedua ada repo dan reverse repo. Repo adalah transaksi penjualan surat berharga dengan janji akan dibeli kembali pada waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati. Instrumen repo digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dan menjaga kestabilitasan pasar uang. Sedangkan reverse repo itu kebalikan dari repo, yaitu pembelian surat berharga dengan janji akan dijual kembali. Ketiga, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah instrumen simpanan berjangka yang dapat dipindah tangankan. Instrumen ini digunakan untuk investasi jangka pendek, meningkatkan variasi instrumen pasar uang, dan mendukung pendalaman pasar keuangan. Keempat, commercial paper.
Commercial paper adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan. Instrumen ini biasanya digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek. Yang kelima ini ada call money. Call money ini adalah pinjaman jangka pendek antar bank yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian. Instrumen-instrumen pasar uang tersebut memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas, meningkatkan efisiensi pasar, dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Ada materi ketujuh membahas mengenai stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi ketika sistem keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi, sistem pembayaran, dan pengelolaan risiko dengan baik meskipun terjadi gangguan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil mampu menyalurkan dana secara efisien, mengelola risiko, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika sistem keuangan tidak stabil, maka kebijakan moneter menjadi tidak efektif, terus fungsi intermediasi terganggu, dan aktivitas ekonomi menurun, dan resiko krisis meningkat. Karena itu, stabilitas sistem keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam perekonomian modern. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki beberapa peran penting. Yang pertama itu adalah menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia mengendalikan inflasi dan suku bunga agar kondisi ekonomi tetap stabil. Yang kedua itu menjaga sistem pembayaran. Bank Indonesia memastikan sistem pembayaran berjalan aman, cepat, dan efisien. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan dan monitoring sistem keuangan. Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap risiko sistematik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Yang keempat ada sebagai lender of the last resort. Artinya itu Bank Indonesia dapat memberikan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan agar tidak menimbulkan krisis sistemik. Selain itu, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas jasa keuangan. Koordinasi tersebut penting agar kebijakan yang diambil dapat saling mendukung dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi sistem keuangan. Indonesia juga penting memiliki strategi nasional pengembangan dan pendalaman dalam keuangan atau PPPK. Tujuannya adalah menciptakan pasar uang keuangan yang liquid, efisien, aman, inklusif, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi dan nasional. Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong Bank Indonesia untuk melakukan modernisasi sistem pembayaran melalui digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan. Dengan sistem keuangan yang stabil, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, terus risiko krisis dapat dikendalikan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan. Sekian penjelasan materi 1-7 yang saya ketahui mengenai Bank Sentral, kebijakan moneter, BI 7-day reverse repo rate, terus policy mix, pasar uang, instrumen pasar uang, dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dari seluruh materi tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan moneter dan pasar keuangan memiliki hubungan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas inflasi, stabilitas nilai tukar, likuiditas, serta stabilitas sistem keuangan agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pasar uang dan pasar keuangan itu juga menjadi jalur utama dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter dan kestabilan ekonomi. Dengan sistem keuangan yang stabil, liquid, dan efisien, maka pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih baik dan risiko krisis dapat dikendalikan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.